sama-sama siapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Bukan ku melakukan yang kau inginkan, tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Kasih-Mu ya Tuhan. Sama-sama angkat pujian ini saudaraku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Kasih-Mu, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Terhubung denganmu, selalu melekat di hati. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kembali saja kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Mari angkat suaramu, angkat hatimu, nyanyi bersama. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Haleluya. Glory, haleluya, haleluya.
Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami mau berkata bahwa Tuhan masih menyertai setiap hidup kami. Dan sehingga Tuhan di tempat ini di mana Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Biar kami mau mempersembahkan setiap hidup kami ini hanya kepada Tuhan. Seringkali Tuhan kami banyak mendengar berita-berita yang ada di dunia ini Tuhan. Yang menyatakan bahwa ada tahun kekelaman yang akan kami lalui di tahun 2025. Dan seringkali itu membuat hati kami gentar, hati kami takut. Tapi biar Tuhan di siang hari ini, Engkau akan memberitakan firman yang akan menguatkan iman kami. Engkau akan memberikan firman kepada kami Tuhan, untuk kami melihat pengharapan yang Tuhan bentangkan di tahun 2025. Dan oleh sebab itu Tuhan, biar siang hari ini Tuhan, Engkau bicara dalam setiap hidup kami. Bicara dalam setiap hati kami Tuhan. Supaya hari ini Tuhan, kami boleh melihat ada rancangan Tuhan yang ajaib. Dan di mana di tahun 2024 yang sudah kami lalui bersama dengan Tuhan, 2025 ini pun Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tutup bungkus tempat ini Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Karena iblis tidak suka firman itu ada dalam setiap hidup kami. Sehingga iblis itu membuat firman itu dicuri dalam setiap hati kami. Tapi siang hari ini Roh Kudus ada bersama-sama dengan kami. Bicaralah kepada kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara tetap berdiri. Kita akan melihat untuk mega project. Di hari Selasa saya akan bacakan, kemudian Bapak Ibu Saudara akan ikuti. Mega project karakter Kristus hari Selasa. Belas kasihan, giat atau rajin, hormat, kebaikan. Sekali lagi, belas kasihan, giat atau rajin, hormat, kebaikan. Tepuk tangan untuk Tuhan, silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya merenungkan firman Tuhan ini yang saya akan sampaikan pada hari ini. Sebelum saya masuk di tahun 2025, saya punya satu kebiasaan, satu ritual, bahwa sebelum memasuki tahun yang baru, biasanya saya itu ambil puasa. Kemudian saya mendekatkan diri kepada Tuhan untuk bertanya, Tuhan, apa yang harus saya lakukan di tahun 2025? Kemudian apa yang harus saya sampaikan, paling tidak pemberitaan firman Tuhan itu kepada setiap jemaat. Nah saudara, ketika saya merenungkan ini waktu saya ambil puasa, Tuhan kasih firman Tuhan ini bagi saya sangat luar biasa. Dan kemudian saudara, waktu Tuhan kasih ini kepada saya, itu tidak menyimpang dari visi dari Gereja BES. Jadi ada banyak kemudian yang saya lihat atau saya amati saudara, ketika seorang hamba Tuhan itu di dalam sebuah institusi gereja, gereja kita ini saudara, kita punya gembala senior. Dia minta visi dari Tuhan. Dan kemudian ketika saudara dan saya ada di gereja ini sebagai hamba-hamba Tuhan. Waktu kita berdoa, kemudian Tuhan kasih sesuatu ke kita. Saudara tidak mungkin berlawanan dengan visi Tuhan. Karena kalau berlawanan, jangan-jangan itu setan. Setan yang mau obok-obok gereja, yang membuat perpecahan. Nah ketika saya sedang merenungkan ini saudara, Tuhan kasih satu tema sama saya, yaitu God provides atau Tuhan menyediakan. Nah ketika saya sedang duduk kemudian merenungkan tentang kata Tuhan menyediakan, Tuhan mau sediakan apa? Nah kemudian Tuhan ingatkan saya begini saudara.
Karena ada begitu banyak kemudian jemaat-jemaat datang sama saya dan kemudian bertanya begini, Pak Roy, ini tahun 2025 ini katanya tahun kekelaman. Saya bilang ini karena ada lihat YouTube pasti, ya kan? Karena generasi kita ini generasi YouTube, generasi media sosial. Saya bilang, oh pasti kamu lihat ini. Iya, dia bilang ada satu hamba Tuhan yang dia berkata tahun 2025 ini tahunnya gelap. Di Indonesia gelap, sulit. Saya bilang, ingat. Dulu ada satu peramal, tapi Tuhan sudah panggil pulang. Mama Loren. Kalau sekarang semua sudah pada bingung, udah gak ada Mama Loren. Cuma ada Mama Lemon. Mama Lemon kerja di dapur, ya. Saudara, biasa kan yang saya lihat, dan kemudian dulu waktu ada Mama Loren, saudara, ada banyak kemudian orang lihat dia punya ramalan demi ramalan yang akan terjadi tahun demi tahun, dan mereka berkata, benar loh. Nah kemudian muncullah saudara, sebelum masuk 2025 ada satu pendeta mantan dukun. Dia kemudian berkata 2025 akan masuk dalam masa kekelaman. Semua pada takut. Saya lihat juga YouTube-nya. Saya lihat YouTube-nya, saya perhatikan. Saya lihat semua statement dia situ adalah ancaman demi ancaman, menakut-nakuti orang. Saudara harus perhatikan begini. Waktu Tuhan bicara kepada saudara dan saya tentang sesuatu yang warning, sesuatu yang dia ingatkan, tapi nanti endingnya dia kasih kekuatan. Saya tarik kesimpulan, saya bilang di pendeta ini memang jiwa dukunnya masih ada sampai sekarang. Karena dukun itu suka takut-takuti. Artinya saya mau kasih tahu begini saudara. Saya tidak bilang 2025 ini kemudian hidup kita lebih baik. Enggak, saya enggak bilang begitu saudara. Karena banyak kemudian orang tanya sama saya bilang mohon maaf, saya ini bukan peramal, saya bukan penubuat. Saya pengkhotbah, saya hamba Tuhan. Nah yang saya tahu saudara, memang menjelang datangnya kedatangan Tuhan, ini memang hidup tambah sulit. Tapi Tuhan bilang begini, Tuhan katakan begini, di dalam setiap kesulitan saudara dan saya, kalau kita ada dengan Tuhan, itu beda. Itu berita baiknya saudara. Makanya kemudian saya tanya begini, ada banyak orang bilang begini, kalau Pak Roy lihat bagaimana pertumbuhan iman daripada jemaat, itu gimana Pak? Saya bilang saya senang kalau lihat jemaat itu bertumbuh kalau lagi masalah. Jadi saudara, kalau saudara tanya sama saya, Pak Roy mau lihat kita bertumbuh iman kita, saya bilang Tuhan izinkan ada masalah. Karena saudara, kami hamba Tuhan tidak bisa melihat pertumbuhan seseorang jemaat itu waktu lagi happy. Kalau dia lagi fine-fine aja nggak bisa lihat pengenalan dia kepada Tuhan. Tapi ketika seseorang itu punya masalah dan punya persoalan, waktu dia mengalami tantangan hidup dan dia tetap survive, dia tetap mengandalkan Tuhan. Saya bilang ini Tuhan nih. Berarti orang ini mengenal kepada Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Nah saudara jangan kemudian saudara berkata begini, loh Pak Roy minta supaya hari ini kita mengalami masalah dan persoalan. Hei, saya bilang begini, kita orang percaya. Selama kita ada di dunia, kita tidak pernah luput dari masalah dan persoalan. Yang udah gak ada masalah, San Diego Hill tempatnya. Paling bawah Menteng Pulo, Karet Bifak, di situ tempatnya saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita hari ini orang percaya, jangan kemudian kita bingung dengan yang namanya persoalan dan masalah. Hari ini saudara dan saya harus bersahabat dengan masalah. Karena ketika kita bersahabat dengan masalah dan kemudian kita libatkan Tuhan dalam setiap masalah saudara dan saya, disitulah Tuhan akan rubah setiap masalah menjadi berkat. Dan saya percaya 2025 adalah tahun kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Saya tanya Pak Fengki saudara. Saya tanya Pak Fengki. Saya bilang B, biasa kita kan panggil B. Dia panggil saya juga B. Istilah keren itu saudara. Kalau kayak dulu kan kita tuh istilah mafia dikit kan, Jack. Supaya orang gak tahu, ya kan. Nama kita siapa kan, supaya orang gak baca kita. Biasa Jack. Nah panggil Jack saudara. Ini B. Saya bilang 2025 gimana nih B? Saya ini kan pelaku bisnis juga. Saya ada bisnis saudara ya. Saya bilang kira-kira gimana nih, saya mau ancar-ancar kan.
Karena saya juga agak sedikit terpengaruh dengan YouTube itu saudara, ya kan? Karena jangan-jangan juga ini dari Tuhan juga kan? Walaupun saudara, karena Tuhan bisa pakai orang jahat, saudara harus tahu. Saudara harus punya kepekaan, Tuhan bisa pakai orang jahat juga. Kemudian Pak Fengki bilang begini, yang saya dapat dari Tuhan, 2025 gereja Base ini akan lebih hebat lagi. Artinya apa saudara? Kalau gereja ini lebih hebat, ya artinya kita juga pasti akan ikut keangkat juga. Nah itulah sebabnya kemudian siang hari ini saudara, saya coba kemudian menerjemahkan yang katakan Tuhan menyediakan apa yang dia siapkan. Apa yang dia siapkan bagi saudara dan saya. Tapi ada hal yang harus kita kerjakan. Jadi kita harus tahu begini, ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Kenapa hari ini kita orang Kristen banyak gagal saudara? Karena bagian Tuhan kita mau kerjakan, bagian kita nggak kerjakan. Sama seperti kan kenapa di gereja itu banyak masalah. Kepo itu seperti itu saudara. Bukan urusan dia mau urus, itu kepo. Bahasa Ibrani saudara ya. Gereja hancur karena kepo. Ya kan? Bukan urusan dia, departemen dia nggak urus, dia sibuk dengan departemen lain. Saudara 3 hal yang saya mau bagikan saudara, tapi saudara harus lihat dulu begini. Filipi 3 ayat 13 sampai ayat 14. Saya percaya begini saudara, 2024 Tuhan sudah menyertai kita. Saya saudara hitung-hitung, saya kan bisnis saya saudara, saya bisnis logistik tuh, saya hitung-hitung. 31 itu saya rekap. Ini bocuan atau cuan nih, ya kan? Saya hitung-hitung, wah lihat omset, Januari semua, wah saya lihat 2024 saudara omsetnya begini. 2023 juga jatuh, 2024. Tapi yang saya lihat omset jatuh, tapi saudara saya malah survive. Jadi artinya apa saudara? Kalau saudara yang namanya omset bagus dan saudara hidup enak, saudara jangan-jangan bukan Tuhan. Tapi kalau saudara dalam keadaan omset yang sulit, saudara tetap survive, itu Tuhan menyertai kita. Saya bilang terima kasih. Saya kasih tahu ke tiap cabang-cabang saya punya grup, saya lapor semua sama mereka. Ingat tahun kita 2024 menurun. Tapi secara mutu Tuhan pelihara. Mulai 2025 kita harus tetap fokus kepada Tuhan. Jangan lihat ke belakang lagi tapi lihat ke depan. Ini yang Tuhan mau katakan begini. Saudara-saudara dikatakan begini. Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, firman Tuhan ini berkata. Tetapi dikatakan Rasul Paulus berkata, tapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Jadi saudara dan saya hari ini ketika kita masuk 2025, Tuhan bilang begini, kamu lupakan apa yang ada di belakangmu, tapi lihat sesuatu ke depan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Nah artinya saudara, kita sedang Tuhan bawa di tahun 2025, kita arahkan pandangan kita ke depan, kita lupakan sesuatu yang di belakang. Kita punya masalah, kita punya persoalan, kita lupakan. Ayat kemudian selanjutnya dia bilang begini saudara. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi saudara dan saya hari ini kita lupakan dulu yang di belakang. Kita nggak usah kemudian menoleh ke belakang. Manusia itu suka lihat yang di belakang. Tuhan itu melupakan yang di belakang. Tuhan lupakan setiap masalah dan persoalan kita. Tuhan lupakan setiap kesalahan-kesalahan saudara dan saya. Dia Allah yang mengampuni. Tapi saudara kita ini yang suka korek-korek di belakang. Betul nggak? Saya suka ngomong sama istri saya. Dan paling tidak mewakili istri-istri juga yang ada di sini. Ini suara jeritan hati para suami-suami. Suami-suami hari ini sedang menjerit. Karena istri-istri suka obok-obok peristiwa yang lama. Iya kan? Kita kan kadang-kadang begini kan ngomong sama istri kita. Aduh sorry lo gini lo yang. Biasa kan ada panggil yang. Yang itu singkatan peyang. Yang ya kan. Ada panggil sweetie saudara kan macam-macam. Kalau bapak ibu saudara tanya Pak Roy panggil istri saya panggil nama lah. Istri saya namanya Yuli, jadi saya panggil Yul, gitu kan. Saya jadi Romi dan Yuli.
Saudara, kalau misalnya kita cerita sama istri kita tentang sesuatu masa lalu kita, kemudian kita minta diampuni. Oke, kamu jangan buat salah lagi. Tapi ketika saudara dan saya ada berbuat kesalahan lagi mungkin minggu ke depan, dia bilang begini, nih kamu mulai lagi kan? Yang dulu kamu sudah lakukan kan, ini ulang lagi kan? Itu kan yang banyak begitu saudara. Dan bukan juga cuma para saudara istri-istri. Kadang-kadang kita suka korek-korek sesuatu di belakang kita yang pernah kita bantu orang. Ketika saudara pernah membantu orang, kemudian orang itu berbuat jahat kepada saudara. Saudara bilang, nih orang gak tahu diri. Kalau gak ada gua udah hancur dia. Ini sekarang ini udah kelihatan dia punya modelnya seperti ini. Itu saudara berarti suka ungkit-ungkit. Makanya saudara saya ajarkan, Tuhan bilang begini dalam firman Tuhan. Apa yang kamu buat, buatlah itu bukan untuk orang itu, tapi untuk firman Tuhan. Makanya ketika kemudian kita lihat, saya coba bagi saudara ada 3 poin hari ini. Bagaimana supaya kita bisa mencapai Allah yang siapkan. Bagaimana Tuhan sudah sediakan itu saudara. Bagaimana kemudian saudara dan saya harus kita kemudian mencapai apa yang Allah siapkan itu. Yang pertama saudara, kita harus persiapkan diri kita dulu. Yosua 1 ayat 1 sampai ayat yang kedua kita lihat. Yosua 1 ayat 1 sampai yang kedua. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Ini sedang yang namanya regenerasi dari Musa kepada Yosua. Allah kemudian bilang, bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Saudara, yang pertama saudara, hari ini mungkin kita sedang bingung dengan apa yang akan terjadi di depan. Yang Tuhan mau bicara di kita yang hari ini saudara. Jangan kamu bingung dengan nanti apa yang kamu dapat itu. Tapi Tuhan bilang persiapkan diri saudara dan saya hari ini. Amin. Saudara, seringkali orang kan bilang begini. Tuhan kenapa enggak berkati aku? Saudara, sebenarnya bukan Tuhan enggak berkati saudara. Tuhan itu mau memberkati kita, tapi kita tuh enggak ada persiapan. Satu kali begini saudara. Waktu itu kita belum gereja. Pak Fengki pergi ke tempat saya di Manado. Saya ini orang Manado saudara. Lihat fam orang Manado. Ini saya lihat ada wajah-wajah Manado. Karena bau-bau RW saya lihat. Saudara, waktu itu saya ingat saya itu baru habis dipulihkan Tuhan. Saya itu baru habis narkoba, bandar judi, utang banyak. Dulu model tukang tipu ini dulu, tukang tipu. Karena kadang-kadang sekarang ada orang yang model tipu-tipu seperti tipu saya dulu. Biasa begini, Pak, mau gak ikut join? Makanya gereja ini larang saudara itu kerjasama. Karena kalau sudah kerjasama pasti ujung-ujungnya bubar. Gereja itu gak ikut-ikutan, gereja yang disalahkan. Pak Fengki kasih peraturan kan? Tidak boleh join di gereja. Kalau saya jadi gembala senior boleh join. Tapi modalnya 80% store ke gereja. Wah, pasti kan gak mau saudara kan? Supaya kalau orang gak suka sama gereja ya sudah terserah. Saudara, saya waktu itu utang banyak. 300 juta lebih tahun 96. Akhirnya saudara, saya mulai pelayanan dengan Pak Fengki, kami masuk di desa-desa. Saya ini kerja kontainer. Tiba-tiba Pak Fengki bilang begini sama saya. Tadi malam saya Tuhan kasih penglihatan. Saya bilang, penglihatan apa Pak? Dia bilang, saya lihat gudang kamu ini. Itu barangnya banyak sekali. Itu waduh, kemudian saya dengar suara. Berkat besar, berkat besar. Saudara, kalau Tuhan kasih tahu saya untuk saudara, pasti saudara happy kan? Alfred, ya kan? Saya melihat ada kontainer-kontainer dari Cungko, ya kan? Melalui Alfred, waduh senang kan?
Tapi ini kan janjinya dulu saudara. Ini kan janji saudara. Sama seperti, makanya saya coba menerangkan kepada saudara, saya kasih bahasa yang sederhana. Jadi kemudian Tuhan bilang begini kepada Pak Fengki kan. Ada berkat yang besar yang aku akan berikan kepada dia. Tapi itu nanti. Waktu saya pulang, saya duduk diam, saya bilang begini, Tuhan. Bukan saya happy. Tapi itulah kemudian Tuhan kasih hikmat, Pak Fengki bilang begini. Kalau ada berkat yang besar, hari ini kamu harus siapkan dirimu baik-baik. Harus siapkan tempat pekerjaanmu. Saya malam itu saya duduk merenung. Saya bilang, oh iya Tuhan. Saya atur truk-truk saya atur staf-staf saya saudara. Padahal itu berkatnya belum turun. Saya tata semua, SOP semua orang-orangnya, caranya, staffing di gudang seperti apa. Saudara, dan ternyata 6 bulan kemudian, apa yang dilihat oleh Pak Fengki itu digenapi saudara. Tapi semua lancar. Karena Pak Fengki bilang begini, kalau kamu tidak persiapkan dirimu yang baik-baik, berkat Allah itu tidak jadi berkat tapi jadi kutuk. Ini yang sering kali saudara dan saya, kita ini saudara gagal di situ. Seringkali kita cuma senang kata Tuhan mau memberkati, tapi kita tidak bisa mempersiapkan diri kita dengan baik. Waktu Tuhan bicara kepada Pak Fengki, akan ada pengangkatan. Betul ya? Berarti kalau ada pengangkatan, santai-santai aja. Tuhan bilang karena akan ada pengangkatan, persiapkanlah umat Tuhan. Makanya saudara, jangan sampai bosan-bosan. Tiap minggu dengar mega project karakter Kristus, karakter Kristus, karakter Kristus. Karena sudah banyak yang mengeluh sama saya, Pak, karakter Kristus lama-lama kita karatan. Saudara, saya mau kasih tahu hari ini saudara, tidak ada yang namanya pengangkatan itu saudara akan ada di dalam kerajaan sorga tanpa hidup saudara dan saya. Karakter saudara dirubah menjadi sama seperti karakter Kristus. Jadi saudara dan saya hari ini kenapa kemudian ketika Tuhan kelihatannya tidak memberkati hidup saudara dan saya. Karena apa saudara? Kita tidak mempersiapkan diri kita waktu berkat Tuhan itu ada. Kita menjadi sombong saudara. Kita menjadi orang yang kemudian arogan saudara. Jadi ketika berkat Tuhan itu datang dalam hidup saudara dan saya, itu akan membuat kita itu jadi lebih rendah hati. Karena ada satu kepercayaan daripada Tuhan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Jadi Tuhan berikan kepada kita hari ini saudara, yang namanya Tuhan akan menyediakan, bagian kita persiapkan. Saya suka perhatikan saudara kalau orang mau merit. Saya suka amat-amati kalau orang mau merit. Kalau mau merit saudara, laki-laki dan perempuan saya lihat, wah diet ketat. Ya kan? Saya bilang, wah badan kamu jadi bagus sekarang ya. Iya kok, karena udah mau merit nih. Mau pre-wedding segala macam kan. Supaya kelihatan nih badan kita nih bagus nih. Waktu foto semua. Tapi saudara tahu setelah weddingnya, itu badannya langsung melar. Mohon maaf yang badan-badan besar. Ini juga jeritan hati suami kepada istri-istri. Saya suka bilang begini saudara. Ada orang suka bilang begini. Wanita-wanita Manado itu cantik-cantik. Tapi setelah kawin, badannya luar biasa. Saya bilang iya. Sebelum kawin 1 pintu, lemari 1 pintu. Setelah kawin 2 pintu, 3 pintu. Iya kan? Tidak bisa sama ini. Demikian juga hari ini saudara. Ketika kita Tuhan bawa dalam hidup rohani saudara dan saya. Kalau saudara itu kemudian intinya kita menjadi sama serupa dengan Kristus. Di dalam setiap karakter Kristus melekat dalam hidup saudara dan saya, kita persiapkan diri kita dengan baik. Maka ketika berkat Tuhan itu turun, saudara dan saya tidak akan pernah mengalami sesuatu yang namanya gangguan. Saya juga lihat begini saudara. Saudara cobalah, saya bilang praktek ini mega project karakter Kristus. Menjadi gaya hidup kita, lifestyle kita. Saudara pakai praktek di dalam setiap usaha pekerjaan saudara. Maka saya percaya usaha saudara itu akan menjadi usaha yang diberkati Tuhan. Saya punya teman satu. Hari ini dia sudah Tuhan panggil pulang.
Saya kalau ke toko dia buka toko variasi saudara. Tokonya rame. Saya bilang begini sama dia. Toko kamu rame ini karena mujizat. Marah dia. Kurang ajar nih pendeta. Katanya datang nyumpah-nyumpahin. Saya bilang kenapa saya bilang tokomu rame karena mujizat? Karena cara dia melayani tamu saudara. Saya kasih contoh begini saudara. Kalau dia layani tamu. Dia gayanya begini. Cuma cabut-cabut jenggot. Kalau customer datang, ya dia tanya, mau beli apa? Itu kok berapa? 50, boleh kurang? Enggak. Makanya saya bilang kalau kamu bisa laku itu mujizat. Betul enggak? Seringkali kan kita berdoa kan minta supaya kita diberkati. Tapi kita itulah saudara, kurang lemah lembut. Tapi kalau saudara dan saya ini coba praktek namanya mega project karakter Kristus. Hidup saudara itu menjadi sama seperti apa yang Yesus kemudian ajarkan. Saudara gak usah takut. Saudara gak mungkin mati kelaparan. Tuhan pasti pelihara hidup saudara dan saya. Karena kita menjadi sama serupa dengan dia. Satu ayat lagi Ibrani 11 ayat 7. Ibrani 11 ayat yang ke-7 berkata begini. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah. Tentang sesuatu yang, sudah bisa kelihatan puji Tuhan. Tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Saudara lihat, waktu Nuh diberikan perintah sama Tuhan, Tuhan bilang aku akan memusnahkan bumi ini. Kamu buat bahtera. Nuh persiapkan semua. Dan yang menarik orang bilang begini, ini Nuh ini kurang hikmat. Masa buat bahtera di atas bukit? Kenapa enggak di laut? Saya bilang kamu yang ngomong begitu kamu yang kurang hikmat. Kan bahan baku itu namanya bahtera itu kan di hutan. Kalau dia bikin di pantai ini kan mesti ada transportasi dari hutan bawa ke pantai. Maka Nuh buat di atas bukit. Karena dekat dengan raw materialnya, dengan bahan bakunya. Saya bilang Nuh ini pinter, ini hikmat. Kedua, Nuh itu buat itu bahtera di atas bukit, dia menarik perhatian. Orang bilang begini, ini Nuh agak sedikit begini dia. Kok bisa bangun bahtera di atas bukit? Supaya waktu orang tanya, Nuh itu injili mereka. Bahwa Tuhan akan menghukum bangsa ini karena berbuat kejahatan. Saudara Nuh mempersiapkan. Demikian juga hari ini Bapak Ibu Saudara. Tuhan bukan kemudian begitu jahat. Kemudian Tuhan tidak mengingatkan kepada saudara dan saya akan kedatangan dia pada kali yang kedua. Tapi Tuhan sudah mengingatkan dan Tuhan ingatkan bahwa kita harus dipersiapkan diri kita dengan baik. Memang saudara di gereja ini banyak orang bilang begini. Masuk gereja base ini jarang ngomong berkat, jarang ngomong berkat. Karena memang kita saudara dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Berkat itu saudara, bukan saya ini tidak mau berkat saudara. Saya ikut gereja ini dari gereja ini awal. Hari ini saudara ulang tahun 19 tahun gereja kita. Gereja kita ini udah 19 tahun. Saya ikut saudara gereja ini dari awal. Tiket saya kemana-mana, saya bukan curhat, sorry saudara. Jangan nanti saudara ngadu sama Pak Fengki itu, Pak Roy itu curhat-curhat di mimbar. Saudara saya ini keliling-keliling. Saya udah bilang kan waktu Desember tanggal 27 di sini. Saya 15 kali naik pesawat saudara bulan Desember. Tapi masih Pak Fengki lebih banyak. Putar-putar keliling-keliling saudara. Saya keliling Indonesia. Besok saya ke Sydney saudara. Nanti pulang tanggal 27 orang bilang enak kok Roy. Saya bilang enak gimana? Duit bayar sendiri. Tapi saudara saya kasih tahu sampai hari ini saudara, saya tidak pernah kekurangan. Tapi bukan kemudian saya punya deposito banyak, enggak. Karena saya lihat wajah-wajah saudara langsung berpikir ini deposito banyak. Saya deposito saya di sorga saudara, kalau saudara mau cari-cari sama Tuhan, amin. Jadi saudara kemudian Tuhan persiapkan diri kita. Makanya saudara jangan bingung dengan berkat itu, tapi saudara lihat itu persiapan kita hari ini. Itu yang pertama saudara. Yang kedua saudara, bagaimana supaya kita mencapai apa yang Tuhan sediakan itu. Yang kedua, Tuhan sudah buat jalannya.
ikuti jalan Tuhan. Ada jalan yang Tuhan sudah bentangkan, ada jalan yang Tuhan sudah siapkan. Saudara tahu, seorang pilot ketika dia akan terbang dari airport tujuan, dia akan buat namanya flight pad. Dia buat flight pad. Tapi flight pad dia buat itu saudara, itu kemudian itu dia harus lihat bukan kemudian asal-asalan. Dia ambil data dari BMKG, mana banyak awan tebal, dia kasih muter sana sini, ada flight padnya. Saudara, hari ini kita orang percaya 2025 Tuhan sudah buat life pad kita. Amin. Tuhan sudah buat life pad kita saudara. Ada jalur yang Tuhan sudah buat. Dan life pad seseorang itu beda-beda. Jangan saudara kemudian lihat, oh si A model seperti itu. Tidak saudara. Tuhan buat itu jalan hidup saudara dan saya itu beda-beda. Satu hal yang cuma kita saudara yang harus kita kerjakan, ikuti aja. Nah kerap kali saudara, kenapa kita tidak bisa sampai pada tujuan daripada jalan yang Tuhan sudah siapkan? Karena ini logika kita, ini pikiran kita. Seringkali kan kita lihat begini, Tuhan bagaimana jalan ini kok jalannya sepertinya buntu. Saudara lihat waktu Musa. Musa tidak pernah menyangka dia akan melewati yang namanya laut mati itu saudara. Musa tidak pernah menyangka di situ. Karena ketika dia bawa saudara, waktu Allah membawa Musa sampai yang namanya di laut merah itu, laut Teberau, ini buntu. Tapi yang hebatnya Musa tidak ada keluh kesah. Makanya Bapak Ibu Saudara saya kasih tahu hari ini. Ketika engkau mengalami satu jalan yang buntu, jangan ada sungut-sungut keluar dari mulut bibirmu. Musa tidak bersungut-sungut, tapi yang bersungut-sungut adalah bangsa Israel. Bangsa Israel bilang begini, Musa, masa kamu bawa kami keluar mau mati di sini? Kami lebih enak mati di Mesir. Bayangkan saudara, Musa tetap mengatupkan mulutnya. Karena Musa tahu di dalam jalan yang buntu Allah akan buat jalan terobosan. Yosua 1 ayat 3 sampai 9 kita lihat. Yosua 1 ayat 3 sampai 9. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepadamu. Jadi saudara dan saya, tugas kita cuma melangkah, ikuti saja. Seperti dikatakan yang telah kujanjikan kepada Musa. Terus, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Itu janji Tuhan. Terus kemudian selanjutnya, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bayangkan itu janji Tuhan. Kalau kamu jalan menurut jalan yang sudah aku rancangkan, kata Tuhan, kamu gak usah takut. Kamu gak usah takut. Hari ini Bapak Ibu Saudara, bukan saya katakan tidak ada ketakutan dalam hidup kita. Tapi hidup kita tidak boleh dikuasai namanya ketakutan. Takut itu wajar, tapi kita tidak boleh dikuasai oleh ketakutan. Makanya firman Tuhan katakan bahwa dia akan menyertai kita. Terus ayat selanjutnya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Terus ayat selanjutnya dia bilang, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan tahu apa yang ada di depan kita. Tuhan tahu bulan Februari kita akan alami apa, bulan Maret akan alami apa, bulan April akan alami apa, sampai dengan Desember 2025 Tuhan tahu. Makanya Tuhan buat jalan kadang-kadang tidak lurus.
Tuhan buat jalan berkelok-kelok. Kita manusia suka nyaman. Kalau berkelok-kelok gak enak, maunya tol. Padahal di jalan tol itu paling banyak kecelakaan. Betul gak? Karena kalau sudah di tol kita kan lengah saudara. Tapi kalau jalan di berbelok-belok kan kita awas terus. Putar sana putar sini. Kok gak enak kan? Rasa muntah saudara. Mesti minum antimo. Ya kan? Putar sana putar sini. Karena Tuhan buat seperti itu saudara. Dia tahu saudara apa yang akan terjadi di depan kita. Dan dia punya satu rancangan yang ajaib dalam setiap hidup saudara dan saya. Bagian kita kerjakan aja. Saya saudara kalau dengan Tuhan itu berlagak bodoh saja. Jangan berlagak pintar. Kalau dengan Tuhan itu saja saudara. Tuhan bilang apa? Ke kiri, ke kanan, ke kanan. Gak usah saudara kemudian merasa saudara seperti hebat. Saya lihat banyak kan hamba-hamba Tuhan sekarang. Waduh. Saya lihat di media sosial saudara. Waduh, artis kalah. Artis jadi pendeta, pendeta jadi artis. Saya nggak tahu jadi model seperti apa. Ini dunia sudah kacau balau saudara. Tapi saudara dan saya sedang diutus Tuhan ada di tempat ini. Supaya kita jadi terang bagi Indonesia. Kita lihat satu ayat lagi. 2 Samuel 22 ayat 31 sampai ayat yang ke-32. Adapun Allah jalannya sempurna. Allah tidak pernah namanya jalannya dia. Itu jalan yang cacat. Jalannya sempurna. Sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain daripada Tuhan? Dan siapakah gunung batu selain dari Allah kita? Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, kalau kita ikuti jalan Tuhan, memang ada godaan, ada tantangan. Tapi saudara dan saya ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Sampai orang bilang begini, Indonesia mau bubar. Saya bilang bagi saya hari ini, Indonesia mau bubar ataupun apa, itu bukan urusan kita. Urusan kita hari ini kita dengan Tuhan. Karena iblis sedang mau mengarahkan kita menjadi sama seperti orang-orang dunia ini. Satu ayat lagi saudara, Mazmur 23 ayat yang ketiga. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya hari ini, ketika kita lihat bahwa Tuhan sudah menyediakan sesuatu di depan kita. Yang harus kita kerjakan hari ini adalah ikuti saja jalan Tuhan. Jadi jangan pernah kemudian kita menyimpang ke kanan dan ke kiri. Artinya kita ikuti apa yang Tuhan mau dalam setiap hidup saudara dan saya. Waktu kita mengerjakan itu semua, saya percaya kita akan sampai pada tujuan akhir. Saya tidak pernah bermimpi hari ini. Jujur saudara, waktu Pak Fengki kasih visi bahwa gereja kita akan diakui di dunia internasional. Kalau dulu waktu Allah bicara kepada Abraham, Abraham kamu akan punya anak, kan Sarah tertawa. Tertawa dalam hati toh. Waktu Pak Fengki kasih tahu itu saya tertawa dalam hati. Masa kita mau diakui di sama dunia. Saudara hari ini saya bilang luar biasa. Saudara tahu. Tanggal berapa ya? 22. 19 sampai 22. Tuhan mengutus orang-orang BES, anak-anak muda BES. Untuk melayani di Hong Kong. Luar biasa, tepuk tangan untuk Tuhan. Mana bisa saudara. Kemudian ada yang ngomong begini sama saya. Kan Pak Fengki juga dapat penglihatan. Banyak anak-anak muda yang dipakai Tuhan, itu sudah digenapi. Tapi yang mau konglomerat kok belum ada. Saya bilang ini orang ini. Mikirnya kan selalu kita mikir cien terus. Duit terus nih. Saya bilang sama dia, buktinya kamu udah diberkati. Dulu kamu kaipang. Sekarang kamu diberkati. Dia diam saudara. Ya salah satu itu kamu. Tapi bukan kemudian kamu akan mengalahkan Hartono bersaudara. Bukan. Seringkali kan dalam pikiran kita kan mau begitu saudara kan. Siapa yang punya pik 2? Ya kan? Tak beli. Wah ya kan. Sepertinya begitu kan saudara. Saya bilang belum kaya sudah sombong. Ya kan? Wah seolah-olah mau kaya saudara. Buktinya 5.000 perak bisa berantem sama tukang parkir. Bagaimana mau kaya saudara? Ya kan?
Jadi ini yang hari ini harus kita kemudian luruskan jalan hidup saudara dan saya. Waktu Tuhan bicara kepada saudara dan saya, kadang-kadang tidak masuk logika kita. Saudara, waktu dengar firman Tuhan ini saya lihat mungkin ada yang bilang, mana bisa. Aku ini lagi susah kok, utang saya banyak. Saudara, saya kasih tahu, saya dulu utang banyak, 300 juta lebih. Tahun 96, kalau sekarang berapa? Dolar masih 2.500. Tapi saudara, saya kasih tahu jangan saudara sama seperti saya dulu bertuan tolong. Karena banyak kan begitu, saya mau sama seperti Pak Roy. Kamu mau utang banyak dulu. Saudara menderita loh utang banyak, dikejar-kejar orang. Kena pinjol aja udah pusing. Ya kan? Banyak yang pinjol nih, wajah-wajah pinjol nih kelihatan. Tapi sudah bertobat ya saudara. Saudara, saya kasih tahu, waktu Tuhan bicara banyak hal, saya pikir nggak masuk logika. Tapi saya bilang saya cuma satu. Rancangan Allah bagiku adalah rancangan damai sejahtera. Mulai ketika saya bertobat itu, jujur saya bilang Tuhan, saya tidak mau kaya. Saya tidak mau menjadi orang yang kaya raya kemudian berkelimpahan. Karena dulu saya jadi bandar judi saudara karena pengen kaya. Tapi saudara, ketika Tuhan memulihkan hidup saya dari sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan, hari ini saya nikmati. Banyak orang bilang begini, Pak Roy kenapa gak ikut ke Hong Kong? Saya cari tahu dulu di Hong Kong itu ada apa. Servisnya apa, bahasa Inggris. Aduh, kalau bahasa Inggris amsyong, gua gak bisa. Kasih yang muda-muda lah, dorong yang muda-muda. Kita yang golongan saudara yang sudah senior-senior ini, biar kita mengambil bagian di tempat yang lain. Gereja ini harus bersama-sama kita bangun. Yang muda membangun yang muda, yang tua membangun yang tua. Sama-sama kita bangun dan Allah bekerja bukan hanya kepada yang muda. Di semua lini Allah bekerja dengan luar biasa kalau kita ikuti jalannya Tuhan. Tepuk tangan tuh Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir saudara. Bagaimana saudara untuk kita bisa mencapai untuk apa yang Tuhan sediakan. Yang ketiga, nah ini saya mau bicara, mental itu harus kuat. Saudara, kenapa mental harus kuat? Saya seringkali saudara, mohon maaf ini anak-anak yang Gen Z, mesin Gen Z saudara ya. Karena anak saya juga kan, dua itu Gen Z juga. Gen Z. Saya bilang begini, maaf ya, anak-anak muda sekarang yang Gen Z itu, saya bilang mental kalian tuh mental kropos. Karena saya diprotes sama anak saya. Saya kan bilang sama anak saya, kamu begini, kamu lihat tuh yang anak ini. Mereka bilang begini sama saya, Papa jangan banding-bandingkan kami dengan anak yang lain. Kami punya tujuan sendiri. Papa ini bully anak. Saya bilang emang kalau kamu Papa bully kamu lapor KPAI. Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Saya bilang anak-anak muda sekarang kan begitu. Mereka bilang kami berhak tentukan pilihan kami sendiri. Tidak boleh banding-bandingkan. Saya bilang saya kasih tahu kamu ya. Zaman Papa dulu. Papa punya oma. Itu didikan Belanda, VOC. Dia kalau pukul kami digebukin, kita gak bisa lawan dia. Dan kalau dia ngomong saudara pedis. Dia bilang begini, kamu lihat itu model sana. Dia lebih berhasil dari kamu. Kamu pemalas. Saudara, waktu kami dengar seperti itu. Saya waktu itu langsung bilang begini. Kalau saya dibandingkan dengan dia. Saya akan buktikan saya lebih dari dia. Itu saya bilang yang hebat. Ini kayaknya nih Gen Z mulai marah sama saya. Jadi saudara dan saya hari ini, kalau kita akan mencapai sesuatu yang namanya Tuhan siapkan, mental ini harus kuat. Makanya saya bilang begini saudara, saya lihat ini Indonesia ngeri saudara, ngeri. Ngeri saudara. Mental, moral hancur saudara. Karena saya ini kan suka lihat TikTok juga. Karena saya gembala media jadi lihat-lihat TikTok. Saya cari TikTok saudara. Ini TikTok saya bilang ini luar biasa saudara ya. Ini udah, istri saya bisa berjam-jam dengan TikTok, ketawa sendiri.
Iya, ngakak-ngakak sendiri saudara. Mertua saya sama. Saya bilang ini luar biasa ini TikTok ini. Saudara saya lihat di TikTok, waduh ujaran kebencian. Menyerang sana sini saudara saya bilang aduh kacau balau. Pendeta-pendeta juga kemudian menjadi pendeta artis saudara. Tidak menyampaikan kebenaran firman Tuhan secara jelas. Saudara karena kalau bicara firman Tuhan yang keras menegur dia skip. Dia skip saudara. Kalau lucu-lucu si Bolot dia dengar. Bolot sama Mali saudara. Jadi saudara dan saya hari ini mental kita ini harus kuat. Karena saudara dia bilang begini di dalam Yosua 1. Ini ayat kita yang terakhir. Yosua 1 ayat yang ke-9. Ini Tuhan pesan sama Yosua. Dia bilang begini. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu. Saudara perhatikan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi kata dibilang kuatkan dan teguhkanlah hatimu, mental kita ini harus kuat. Jadi sudah dikatakan kepada Yosua, kamu kuatkan dan teguhkan hatimu waktu kamu akan melewati bangsa-bangsa sebelum kamu mencapai Kanaan. Janganlah kecut dan tawar hati sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara kenapa hari ini kita banyak orang Kristen kita tawar hati? Doa kita tidak dijawab sama Tuhan. Mulai ngambek. Enggak Tuhan-Tuhanan lagi. Gak mau ke gereja. Pendeta khotbah agak keras. Tersinggung. Ini gembala nyinggung-nyinggung saya. Saya gak usah gereja-gereja. Gembala lupa jabat tangan dia tempat lain. Tersinggung keluar gereja. Saya bilang ini mental apa saudara? Saudara saya kasih tahu hari ini mental kita harus kuat. Kalau saudara dan saya menjadi orang yang hebat. Akan mencapai tujuan Tuhan. Tuhan cuma minta satu. Mental kita hari ini harus kuat. Mau dimarahi, mau di apapun saudara tetap kita harus kuat. Makanya saya suka bilang begini saudara. Orang Kristen itu mukanya itu harus muka tembok. Hati batu muka tembok. Jadi hati itu gak gampang tersinggung maksudnya hati batu saudara. Jangan gampang tersinggung, dikit-dikit tersinggung. Pakai perasaan. Oh saya kalau ketemu orang bilang, Pak Roy ngomong saya tersinggung. Ada satu saudara ibu-ibu datang sama saya. Pak Roy, saya itu marah sama si ini. Tersinggung saya. Saya bilang kenapa? Masa dia bilang saya gemuk? Saya lihat, ya memang gemuk. Menurut Pak Roy, ya kamu memang gemuk. Tapi saya tidak bilang gemuk. Kamu itu bukan bilang gemuk, agak besar. Karena saya lihat orang banyak tersinggung. Jadi saudara hati-hati kata-kata kita hari-hari ini. Jangan kita bilang orang bodoh, kurang pinter. Oh kurang pinter kamu, dia senang saudara. Tapi kalau kita bilang bodoh, marah. Padahal bodoh sama kurang pinter kan sama. Iya kan? Kamu ini bodoh, wah tersinggung. Masa aku dibilang bodoh? Tapi kalau bilang, kamu ini kurang pinter. Wah senang dia, dia kurang pinter ya. Padahal goblok juga saudara. Kurang berhikmat, ya kan? Ini kurang, kalau bilang bodoh itu kurang pinter, kurang berhikmat. Saudara itu harus atur kata-kata kita dengan baik. Karena hati manusia itu sensitif, karena dikuasai oleh perasaan, bukan dikuasai oleh firman. Kalau firman menguasai hati saudara dan saya percaya mental kita pasti akan menjadi kuat. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saudara yang dikasih Tuhan, kau tutup matamu, kau renungkan setiap firman Tuhan. Bapak ibu saudara, ketika kita datang di tempat ini, ada satu kekhawatiran, ada satu ketakutan. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di tahun 2025 ini. Dan itu hal yang sama ketika kita masuk di 2024. Ketakutan yang sama, Tuhan ingatkan. Apa yang kamu khawatirkan, apa yang kamu takutkan di tahun 2023. Buktinya engkau bisa melewatinya. Tuhan ingatkan 2025 adalah hal yang sama. Sekalipun ada begitu banyak orang berkata, ekonomi akan terpuruk, situasi akan sulit. Janji Tuhan hanya satu, Dia menyediakan. Allah menyediakan, Allah menyiapkan.
Tuhan ingatkan ketika dalam keadaan sulit, jangan pernah lari daripada Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Ishak pernah mau keluar dari Gerar. Karena di tempat itu dalam keadaan yang sulit. Tapi Tuhan berkata tinggallah di Gerar. Kemudian Ishak tinggal di Gerar. Dan dalam keadaan sulit bagaimana Allah memelihara dia. Hari ini pun sama. Tuhan bilang, Tuhan katakan hari ini 2025 persiapkan dirimu dengan baik. Karaktermu dirubah. Kalau hari ini kau masih temperamental, jadilah orang yang lemah lembut. Kalau hari ini engkau menjadi orang yang malas, Tuhan bilang jadilah giat dan rajin. Kalau hari ini engkau orang yang hitung-hitungan, belajarlah murah hati. Tuhan bilang persiapkanlah dirimu baik-baik. Karena ketika kita persiapkan diri kita gak pernah akan takut. Dan kemudian Tuhan ingatkan bahwa ada jalan yang Tuhan sudah siapkan. Tugas kita hanya satu, ikuti jalan Tuhan. Mungkin kita berkata, Tuhan, jalan itu sepertinya buntu. Hal yang sama pernah dialami juga oleh yang namanya Musa. Dia mengalami jalan yang buntu, tapi dia tidak pernah berkeluh kesah. Dia tahu jalan Tuhan adalah jalan yang sempurna. Allah tidak pernah merancang yang namanya rancangan kecelakaan. Allah merancang sesuatu yang luar biasa. Dan ketika dia ikuti jalan Tuhan, yang buntu itu pun Tuhan akan buka jalan. Jangan gunakan logikamu ketika engkau beriman. Karena logika itu di bawah daripada iman. Kemudian Tuhan ingatkan mentalmu hari ini harus kuat. Karena hari ini saudara dan saya sedang dihantam kiri dan kanan. Mental kita harus kuat seperti apa? Hadirkan firman dalam setiap hatimu. Hadirkan firman dalam setiap hidupmu. Engkau dan saya tidak pernah bisa mencari sesuatu di luar daripada firman. Hari ini kita kuat bukan karena kita kuat, tapi karena ada firman dalam hidup saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Nasihat firman-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami. Sehingga hari ini Tuhan kami boleh kuat dan kami boleh menatap 2025 ini. Kami berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Mungkin hari ini juga mereka ada yang tidak bisa datang berbakti di tempat ini. Biar Tuhan yang melawat setiap hidup mereka. Terima kasih Bapak, dan hari ini Tuhan kami mau bersyafaat juga untuk setiap gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaat. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu. Rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Demikian juga untuk gereja di mana kami yang Kau percayakan untuk menggembalakannya. Yaitu gereja Blessing in the Spirit. Bapak hamba berdoa untuk setiap persembahan, perpuluhan daripada setiap jemaat-Mu. Kiranya Tuhan mau menerima setiap persembahan perpuluhan kami. Sebagaimana persembahan Habel bukan Kain. Dan Tuhan mau membalasnya berkali-kali lipat. Tuhan memberkati setiap pekerjaan umat-Mu. Memberkati rumah tangga umat-Mu Tuhan. Memberkati kesehatan umat-Mu. Memberkati Tuhan studi daripada umat-Mu. Dan biarlah setiap anak cucu kami akan menerima berkat secara turun-temurun yang datangnya dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari engkau dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Menerima berkat itu pasti, gak usah bingung cari berkat. Karena Allah sudah menyediakan berkat itu dalam hidup saudara dan saya. Dalam kitab Amsal 4 ayat 23 firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala penuh kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Ketika kita diberkati, jangan menjadi arogan dan sombong. Tapi kita tetap rendah hati. Menjaga hati kita dengan baik. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah. Jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah mati bagi dosa-dosa kita. Dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan dia naik ke sorga untuk menyediakan rumah bagi kita. Supaya kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kembali pada kali yang kedua. Untuk menjemput gereja dan umatnya. Yang dewasa, bijaksana, kudus dan berjaga-jaga.
serta menghakimi seluruh umat manusia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang menghibur, menguatkan, menginsyafkan, dan yang membuat hati kita semakin menyala-nyala berkobar-kobar di dalam kasih semula kekudusan kebenaran sampai selama-lamanya. Mari sama-sama kita tutup dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Yang mengerti semua masalah